Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal licin. Penting sekali menjelaskan licin ini dari sisi kemampuan pelumasan sebuah oli. Dari sisi berapa banyak sih hambatan yang terjadi pada oli. Jadi hambatan pada oli itu bergantung pada kekentalan, pada kecepatan pergerakan komponen, pada beban, pada suhu. Suhu itu sebenarnya pengaruhnya berbanding lurus juga dengan kekentalan, karena kalau oli itu panas akan jadi encer. Ada bro yang request penulis untuk membuktikan bahwa oli itu bakal encer kalau panas, ya itu bakal penulis coba juga ya mungkin sambil mengorbankan alat uji satu buah ya, karena ya rasanya alat ujinya bakal leleh ya, karena penulis nggak beli yang versi gelas. Licin kalau kita deskripsikan ya, karena licin itu pengertiannya banyak. Licin bisa kita deskripsikan sebagai pengurangan hambatan. Jadi berkurangnya friksi, berkurangnya nilai friksi. Itu ya, kita pakai acuan itu dulu sementara. Nah, oli sendiri itu ada tahap-tahap pelumasannya. Jadi model pelumasan pada oli itu di akademis dibagi menjadi 3. Jadi ketika antara logam yang bergesekan itu betul-betul terpisah, tahap ini biasanya dinamakan elektrohidrodinamika kalau nggak salah. Terus ada ketika sudah ada bagian-bagian logam yang saling bersentuhan. Terus ada yang ketika logam ini sudah bergesekan, jadi sudah beradu metal lawan metal dalam kondisi merata ya, namanya boundary lubrication. Jadi ketika logamnya sudah benar-benar bersentuhan, sudah bertumpu ya, satu sama lain, namanya boundary lubrication. Nah, ini untuk perbedaan pelumasan pada tahap 3 tahap ini. Licin itu beda-beda. Licin itu bisa terjadi ya kalau misalnya di kondisi elektrohidrodinamika, ketika tidak ada logam yang bergesekan sama sekali. Itu licin bisa terjadi kalau olinya itu lebih encer, kalau suhunya itu lebih panas. Di situ tidak ada peran anti aus sama sekali. Jadi pengaruhnya cuma di encer kentalnya. Yang makin encer itu membuat friksi itu berkurang. Jadi oli yang terlalu kental itu akan nambah friksi. Tapi ini hanya ketika tidak ada logam yang bergesekan. Jadi di tahap ini kita tidak bisa menggunakan uji gesek ya, karena uji gesek itu sudah logam ketemu logam. Nah, ini alat uji gesek tidak bisa mewakili ini. Yang tahap kedua adalah tahap icip-icip ya. Jadi logamnya yang bergesekan itu sedikit, nggak banyak. Nah, ini juga pengaruh anti aus, aditif anti aus sedikit, karena ya belum sempat gesekan nih. Karena yang namanya aditif anti aus itu butuh namanya gesekan.
butuh terjadi kontak antara logam dengan logam, butuh terjadi tekanan dan panas. Jadi di tahap icip-icip ini logamnya belum bergesekan, jadi tidak menimbulkan panas, tidak menimbulkan tekanan. Di tahap icip-icip ini yang jadi hambatan utama itu adalah metal-metal yang bergesekan. Jadi kan separuh ya, sebagian kecil dari metalnya yang bergesekan ya. Padahal kalau metal sudah gesekan, nah itu hambatan yang besar sekali. Jadi antara ketika tidak ada metal yang bergesekan dengan ada metal yang bergesekan, itu hambatannya besar. Nah, di sini yang penting itu adalah kekuatan olinya. Gimana caranya olinya bisa menanggung beban sehingga metal yang bergesekan itu cuma sedikit. Nah, gimana caranya metalnya sedikit? Ya, olinya harus bisa memisahkan. Namanya kalau diistilahkan adalah oil film strength. Film itu lapisan, strength itu kekuatan. Oil film strength adalah kekuatan dari lapisan oli. Ini harus dibedakan dari solid film strength ya. Jadi ada yang namanya lapisan yang juga punya kekuatan tapi modelnya padat. Itu namanya solid film strength. Nah, solid film strength itu terbentuk dari padatan ya. Mau aditif metal, bisa juga dari pelapis khusus yang padat, seperti misalnya keramik. Jadi lapisan keramik pada piston itu merupakan contoh dari solid film lubrikan. Jadi ada solid film strength. Nah, kalau yang dari cairan namanya oil film strength. Itu bukan dari logam, bukan dari padatan, tapi dari cairan olinya. Nah, oli yang kuat itu ya, satu bisa kental, dua bisa menahan beban walau enggak lebih kental, makanya disebut film strength. Nah, untuk meningkatkan ini, yang satu tadi sudah, yaitu dari kekentalan. Jadi kalau di situasi seperti ini menggunakan oli yang lebih kental bisa membuat lebih licin. Kenapa lebih licin? Karena ketika ada hambatan, ketika ada gesekan logam dengan logam, pakai oli lebih kental bisa nggak terjadi gesekan logam dengan logam. Jadinya ya lebih ringan. Makanya ada beberapa kondisi di mana menggunakan oli yang lebih kental itu lebih kencang, lebih irit. Ya, itu penyebabnya. Terus faktor yang kedua adalah dengan menggunakan cairan yang punya film strength kuat. Cairan yang punya film strength kuat ini disebut friction modifier. Tentu friction modifier juga bisa berlaku ke hal-hal lain juga ya. Jadi istilah ini bisa punya banyak arti, tapi dalam kasus ini friction modifier itu adalah membuat film strength olinya lebih kuat. Jadi walau kekentalan tidak berubah, olinya jadi lebih bisa menahan beban. Minyak goreng, ester itu masuk kategori ini. Jadi kalau kondisi mesinnya pas dalam kondisi ecip-ecip ini, maka menggunakan minyak goreng, menggunakan ester bisa membuat mesin lebih licin. Ya, ini tentunya kondisinya beda-beda ya. Di RPM tertentu di motor ya yang tentu beda-beda. Kalau motornya beda, RPM kondisi ini tentu beda. Di mobil apalagi ya beda lagi. Kondisi tertentu saja. Ini yang menjelaskan mengapa kok oli ester itu licin.
oli campur minyak goreng itu licin. Nah, licinnya di kondisi ini ya. Jadi kalau kita lihat penelitian yang menunjukkan campur minyak goreng bisa lebih licin. Nah, itu kebetulan penelitiannya dilakukan di kondisi ini. Jadi di kondisi CP-CP ini penggunaan minyak goreng bisa membantu mengurangi friksi. Nah, yang berikutnya ini yang paling banyak secara konvensional dipakai ya, yaitu dengan menggunakan anti wear, anti aus. Ada juga aditif EP, tapi ya itu termasuk anti aus juga sebenarnya. Ya, kata-kata anti aus sendiri itu sebenarnya luas ya, tapi entah mengapa di dunia oli yang masuk kategori anti wear itu cuma ZDDP. Yang lain nggak disebut anti wear. Yang maksudnya yang oli, yang titanium, yang bahan metal-metal lain itu nggak masuk anti wear. Masuk aditif EP karena dia butuh tekanan yang kuat, butuh suhu yang tinggi sebelum bisa berfungsi. Anti wear sendiri ya kategorinya adalah yang ketika logamnya sudah bergesekan tapi tekanannya belum terlalu tinggi. Jadi itu yang masuk anti wear. Yang kategori ini ya ZDDP dan boron. Nah, licin kalau di sini karena logam sudah saling bergesekan. Itu adalah kalau logamnya ini bisa dilapisi. Belum tentu yang mengurangi aus itu bisa mengurangi gesekan. Anti aus itu fungsinya adalah mencegah logam itu aus, mencegah logamnya terkikis. Dan dia fungsinya adalah melapisi logamnya. Ketika terbentuk gesekan, ada tekanan juga, maka ada zat-zat yang terkandung di oli yang kemudian nempel di logam, terjadi reaksi kimia dan membentuk lapisan baru pada logam. Nah, anti aus itu bisa nggak licin. Kenapa? Karena fungsi utamanya adalah untuk mencegah aus. Jadi fungsi utamanya bukan untuk licin, tapi untuk mencegah aus. Namanya juga anti wear, bukan mengurangi friksi. Apa sih mengurangi friksi? Sembuh lah wis. Pokoknya bukan untuk mengurangi friksi, namanya juga anti wear. Jadi ada anti wear, anti aus yang mungkin memperhalus ya, memperlicin, mengurangi friksi. Tapi juga ada anti aus yang nambah friksi karena tujuannya adalah biar logamnya nggak aus. Nah, oli-oli ya yang bisa bikin licin kalau sudah tahap ini biasanya adalah oli PCMU. Jadi kayak oli HDEO itu adalah oli yang biasanya bikin halus, tidak bikin licin. Bikin suara mesin halus, tapi top speed nggak meningkat, akselerasi nggak meningkat. Kenapa? Karena fokusnya adalah anti aus. Sementara itu aditifnya oli PCMU itu ada yang sebaliknya, terutama yang logo API ono tulisannya RC, Resource Conserving. Langka ya oli seperti ini. Jadi mungkin suara mesin kasar, nggak sehalus ketika pakai oli diesel. Tapi bisa dilihat konsumsi bahan bakar jadi turun, jadi lebih irit. Bahkan akselerasi pun bisa meningkat. Kenapa meningkat? Ya salah satunya licin, lalu juga ada faktor lain ya, seperti misalnya mengganggu proses pembakaran. Tapi ya selama penulis nyoba-nyoba banyak oli ya, itu ya kesimpulannya. Oli HDEO itu terutama
bikin suara mesin halus, tapi kalau untuk performa enggak. Oli PCMO itu yang model RC, model resource conserving, itu bikin performa oke, minim irit dan top speed tinggi. Misal apa, aditifnya terlalu banyak gitu ya. Akselerasi mungkin ya sama saja atau malah jadi nggak sip, tapi top speed atau licinnya mesin meningkat. Nah tentu juga kita coba bisa buktikan pakai minyak goreng gitu ya. Pakai minyak goreng jadi makin licin ya, makin irit juga. Sayangnya untuk minyak goreng ini nggak ada ya persamaannya di pasaran. Jadi penulis sudah nyoba mano ester, itu ternyata parah kualitasnya. Penulis sama sekali nggak merasakan peningkatan iritnya, akselerasinya, top speednya setelah pakai manolester. Gak kroso. Mungkin karena campurannya terlalu banyak ya. Mungkin harus ya kira-kira dosis 10%, 20% manolester baru kerasa. Masalahnya regoni lewarang ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.